Lihat, dia nempel ke tangan saya, lihat. Dibandingin jenis teri-terian yang lain, ini per keranjang kalau kering itu sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Sini, ya aja. Pulau Weh atau populer dengan nama Sabang merupakan salah satu destinasi wisata pesisir di barat Nusantara yang sudah mendunia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Yes! Sekarang saya lagi ada di Sabang. Pulau terdepan di bagian barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Pemandangannya seperti di wallpaper komputer, bagus banget ya. Sebentar lagi saya mau lihat masyarakat di sini pemanfaatan hasil alam lautnya seperti apa dan ya macam-macam. Tapi sebentar lagi. Sekarang foto-foto dulu. Welcome to Sabang. Nah, ini dia termasuk salah satu pemanfaatan alam laut yang tadi saya bilang. Nah, masyarakat di sini biasa juga cari gurita. Seperti apa ya bentuk guritanya dalam bayangan saya yang di film Kapten Jack Sparrow tuh guritanya gede gitu. Kayaknya nggak yang seperti itu juga. Nah, ini saya sama Bang De, kita menuju lokasi pencariannya. Sebentar lagi, matahari lumayan mentereng, panas, tapi nggak apa-apa. Ombaknya masih oke lah ya, nggak terlalu wavy, jadi fine. Kita nanti bakal nyelam ke dalam, kita cari. Dalam gurita. Mari. Sebagian besar masyarakat di Sabang berprofesi sebagai nelayan pencari gurita, moluska yang biasa hidup di antara terumbu karang. Berbeda dengan para pencari gurita di wilayah lain, di sini mereka tidak menggunakan alat seperti tombak atau panah, tapi menangkapnya langsung dengan tangan kosong. Tanpa bantuan oksigen, para pencari gurita di sekitar pantai Penanden ini bisa menyelam di kedalaman lebih dari 5 meter dan bisa bertahan lebih dari 5 menit. Tak jarang mereka naik ke permukaan laut untuk menghela nafas sebentar sebelum menyelam kembali. Oke, teksturnya sticky, terus dia kan nyedot-nyedot, nempel-nempel ke tangan. Bisa dilihat tadi warnanya agak berubah-berubah. Nah, jadi ada 3 cara perlindungan diri si gurita ini. 1, dia bisa kamuflase. Jadi kalau misalnya dia ada di karang-karang yang agak-agak coklat, dia warnanya berubah bisa jadi coklat-coklat. Aslinya gurita ini warnanya putih, agak-agak abu-abu. Terus kedua, dia bisa melepaskan salah satu dari ini bukan tinta ya, tinta juga salah satu perlindungan dirinya. Dan ininya jari-jarinya yang ngisep-ngisep ini bisa lepas satu. Bisa membunuh lawan. Wes, kayak cicak, ekornya bisa putus mengelabui musuh gitu. Oh, dia masih ada di situ ternyata. Nah, ini dia bisa melepaskan salah satu dari jari-jarinya. Nah, ternyata binatang pintar ini masa hidupnya juga singkat aja, cuma 6 bulan. Jadi setelah dia proses reproduksi, itu akan ada jeda 1 bulan yang dia lupa makan. Kesulitan menangkap binatang dengan 8 tentakel ini, selain karena kecerdasan binatang ini, juga karena tempat hidup gurita yang sangat sulit untuk dijangkau. Perhatiin nggak tadi waktu pas saya angkat warnanya udah keputih-putihan kan? Nah, ini begitu dia dikenain ke air lagi warnanya
Coklat lagi. Dia melakukan aksi pura-pura mati ya? Iya. Cerdas. Tubuh gurita sangat lentur. Hal ini yang membuatnya sulit untuk ditangkap karena dapat dengan mudah masuk di antara celah karang-karang yang rapat. Gurita memiliki 3 buah jantung, 2 diantaranya untuk memompa darah ke 2 insang dan 1 jantung lainnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oktopus memiliki ukuran tubuh yang bermacam-macam, dari mulai berukuran berat setengah kilogram sampai berukuran 40 kilogram, seperti gurita raksasa di Pasifik Utara. Tadi Bang De di bawah itu ini berarti kita emang harus kuat-kuatan tahan nafas ya? Iya. Soalnya tadi di bawah itu ada kali hampir beberapa menit tarik-tarikan sama dia. Soalnya dia ngumpet di bawah karang dan itu susah banget ngambilnya. Saya sampai habis napas nih. Jadi kalau misalnya kita tadi keburu naik ke atas, ya udah lepas. Nah ini yang tadi saya bilang tintanya ini. Aduh, lihat dia nempel ke tangan saya, lihat. Iya. Aduh, iya, nggak gampang ternyata nyari apa gurita ini. Lihat, lihat tuh. Salah satu resikonya saat mencari gurita, ya seperti ini, lengan dan isapan lubangnya yang kuat menyebabkan kulit seperti ini. Dari sedotan-sedotan di kakinya, jadi kan di kakinya itu ada semacam kayak lubang-lubang kecil, nah itu yang sucking, yang mengisap. Nah jadi kalau dia ngelilit di kulit kayak tadi, nempel di kulit saya, itu rasanya seperti dibekam, kayak disedot kayak gitu nih. Nah jadi berbekasnya kayak gini. Nah ini darah yang mati ya, udah kayak cacar gini nih jadinya. Padahal tadi cuma sebentar aja dia sempat lilit, nggak ada 5 menit gitu. Jadi gurita ini setelah dibalikin kayak kan posisinya tadi begini dia waktu nempel, itu balikin begini. Ini baru di sini. Ini nih giginya sebenarnya. Dan ini masih ke dalam ya. Kalau misalnya tadi dia belum mati, itu nanti bentuknya itu seperti paruh burung. Itu sebagai salah satu destinasi spot untuk diving terbaik sebenarnya yang Indonesia punya. Nah, jadi di sini kalau misalnya dia dive spot berarti harus pemandangannya di bawah alam laut harus bagus banget. Nah, di sini ini kita lagi mau menanam kembali ya karang-karang yang sudah mati.
Nah ini jenis karangnya karang jari. Nah di dalam itu banyak jenis-jenisnya. Ada karang kipas, ada karang meja juga ada ya. Iya. Ini yang mau dibetulin jenisnya karang jari. Nah ini seperti ini. Karang batik lagi. Ada macam-macamnya di Ada bawah. banyak jenisnya. Oke, sama Bang Age ini nanti. Nah di dalam itu ada bangkai mobil yang dijadiin rumah-rumah karang ya. Iya. Nah itu bangkai mobil itu sendiri ditenggelamkan tahun lalu. Iya, tahun lalu. Oke, berarti ya sudah mulai banyak yang hidup lah ya. Sudah mulai tumbuh dia. Udah mulai tumbuh ya. Ya. Bentar, ini kita ikat-ikat dulu di batu, nanti baru ditenggelimin bareng-bareng. Terumbu-terumbu karang ini harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu karena seringkali ada yang terlepas atau rusak. Memperbaikinya bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan agar terumbu karang buatan ini bisa tumbuh dengan baik nantinya. Nah jadi dia memang harus kena air terus. Kalau misalnya ini di atas gini sebentar aja. Putih-putih ini cantik tapi sebenarnya ini dia udah hampir mati. Nah harusnya nanti karang yang sehat itu warnanya kecoklatan seperti ini. Nah ini semuanya udah ketat, udah siap, tinggal ditaruh aja ya. Iya, kita tinggal siap taruh. Taruh. Lokasi menanamnya tidaklah jauh. Titik penyelamannya bernama Belanggong Basah yang akan menjadi tempat kami menyimpan terumbu-terumbu karang ini. Free dive pertama saya. Semangat! Dalam benar. Ini airnya berarti pasang ya. Ada kali Pasang. berapa meter itu ya? 9. Lebih itu. 10 meter. Jadi ya udah Bang Age pakai WP lah. pakai alat diving. Karena tempat menyimpan terumbu karang ini ada di kedalaman 7 meter, saya tidak bisa ikut hingga ke dasar. Jadi saya hanya bisa melihatnya dari kedalaman 2 meter saja. Rumah ikan yang dibuat dari beberapa rangka mobil bekas ini menjadi lokasi yang pas untuk menanamnya. Ada beberapa terumbu karang buatan yang sudah jadi di sekitar rangka mobil. Di bawah ini ada beberapa titik. Total keseluruhannya ada 6 mobil yang ditenggelamkan bersama-sama tahun lalu itu. Nah di sini ada 1, terus ke sebelah sana dikit ada 4. Langsung ada 1 lagi di pojok sebelah sana. Aduh, ini mau taruh dulu di sini. Bisa pakai free dive. Nggak sanggup lepasnya. Terumbu karang sangat sensitif terhadap kondisi di sekitarnya. Rusak atau tidaknya alam bawah laut bisa dilihat dari kondisi karang yang hidup di sana. Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang semakin besar, masyarakat di Pulau Weh melarang pemanfaatan berlebihan di kawasan yang dekat dengan bibir pantai. Jadi tadi walaupun saya nggak bisa terlalu deket banget ke bawah, ya harapan ke depannya semoga karang-karangnya tumbuh. Next time kesini, next time saya mau lihat ke bawah. Next time. Medan terkenal dengan penganan olahan ikan terinya, sedangkan Aceh terkenal sebagai penghasil teri di tanah Sumatera, bahkan menjadi salah satu sentra penghasil ikan teri Nusantara.
Letak palung atau kapal jaring bergerak tidak jauh dari dermaga. Saat senja mulai tenggelam, awak palung sudah bersiap untuk melaut. Bagi masyarakat di pesisir, nah bulan-bulan tertentu itu Januari, Februari, itu cuma bukan sekedar bulan. Tapi di bulan ini ada bulan-bulannya ikan. Nah ini memasuki bulan 4, bulannya ikan teri. Ya, teri dari Aceh dikirim ke Medan. Ingat, makanan sambalado teri. Nah itu, saya sekarang mau lihat cara prosesi nangkep terinya itu seperti apa. Dan di sini nanti kita menuju palung, bukan palung di dalam laut yang dalam gitu, bukan. Palungnya ini merupakan kapal-kapal yang diikat jadi satu, di tengah-tengahnya itu nanti ada jaring. Jadi ikan terinya dipancingnya pakai cara seperti itu. Nah ini palung yang tadi saya bilang. Nah jadi jajaran 2 buah kapal. Nah dikasih rangka-rangka kayu. Nah nanti di atasnya ini kalau misalnya kelihatan itu lampu-lampu semua. Itu nanti jadi ikan-ikan teri itu tertarik sama cahaya, hampir sama kayak cumi. Jadi kalau ada cahaya mereka naik tuh ke permukaan. Nah di bawahnya jaring tuh. Pemanfaatan lampu untuk menarik perhatian ikan teri merupakan hal paling penting saat menjaringnya. Senja mulai tenggelam, kapten kapal dan para ABK-nya sudah berada di palung. Sambil memantau arah angin, mereka saling bercerita tentang banyak hal. Yes, nih ini bagian vital dari palungnya itu. Ini dia alat untuk lempar jaringnya ya. Ini kapten kapal kita, Bang Abdullah. Apa nama kapalnya? Fajar Bidadari. Yoi, Fajar Bidadari nama kapalnya. Setiap anak buah kapal memiliki peran masing-masing dan biasanya mereka akan saling berganti tugas di hari berikutnya. Jaring akan dipasang mengelilingi palung, memanjang hingga 2 meter dari sisi kapal. Ini memudahkan saat harus mengangkat ikan karena menjangkau berbagai sisi kapal. Karena peran lampu sangat penting, kondisi saklar listrik harus selalu diperhatikan dan tidak sembarang orang yang memegang posisi ini. Ini adalah panel lampu terbanyak yang pernah saya lihat dong, jajaran. Nah, jadi ini fungsinya nanti di saat jaring itu kita angkat, ada lampu tertentu yang harus dimatiin. Gitu. Nah, itu matiinnya satu persatu. Kebayang kalau misalnya saya jaga di dalam, kita tolong matiin lampu yang mana gitu. Setelah ada informasi dari ABK yang bertugas di bawah, para ABK lain pun segera menuju posisinya masing-masing untuk mengangkat ikan-ikan teri ini. Nah ini lampunya tadi dimatiinnya satu persatu, jadi yang sebelah sana dulu kira-kira jeda 10 menit, lampu yang di sebelah sini mati. Nah nanti perlahan-lahan semuanya juga akan dimatiin, sisa tinggal yang hijau aja. Lihat nih, lihat ikannya udah kelihatan di permukaan, udah naik semua, banyak banget. Saat kelompok ikan teri sudah terlihat dari atas, ABK sibuk bersiap untuk menarik jaring. Ini angkat jaring yang pertama dan wow banyak. Tuh lihat, ini belum keangkut semuanya, cuman udah rapet-rapet kecil-kecil dan penuh. Jaring yang mengelilingi kapal akan diangkat bersamaan agar ikan-ikan tersebut tidak pergi. Karena menggunakan sistem jaring, banyak jenis ikan yang tidak dicari ikut terangkat. Para nelayan biasa menyebut ini sebagai hadiah. Nah jadi emang sekali kita ngejaring itu dapetnya macam-macam ya. Ada yang teri besar, ada yang merah. Nah itu juga harganya beda-beda. Nanti akan dipisah. Di kapal ini dipisah. Ini baru satu kali angkut. Kita lihat dapetnya. Karena banyak ikan lain yang terangkat, proses memisahkan ikan ini adalah termasuk yang tersulit. Apalagi permintaan terhadap ikan teri, khususnya teri Medan sangat tinggi apabila dibandingkan dengan jenis teri lainnya. Oke, ini sekarang proses filterisasi. Jadi mau dipisahin dulu, yang paling gampang ya ini yang teri-teri yang besar ini dipisahin.
ini lengket-lengket. Nah, ini dia nih. Ini dia teri nasi. Ini yang dicari nih. Ini yang saya dari tadi pengen lihat. Katanya kan terkenal nih. Mau cari teri Medan. Sebenarnya salah ya. Kenapa lebih terkenal di Medan, Jujus? Sebenarnya ini ambilnya di Aceh. Dibawa ke Medan. Orang-orang bilangnya teri Medan. Tapi bentuknya seperti ini. Hari-hari nangkap teri. Nah ini dia. Kalau dari segi body paling kecil ya kan, minimalis. Dari segi harga dia yang paling mahal dibandingin yang lain-lain. Dibandingin jenis teri-terian yang lain, ini per keranjang kalau kering itu sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Di sini, di Aceh. Kalau sampai Jakarta berapa ya? Nah ini juga proses pencariannya mungkin yang bikin harganya jadi melambung tinggi. Kenapa nyarinya setengah mati? Ini PR. Kalau misalnya yang tadi itu yang agak-agak gede, oke lah bisa dari segi kelihatan gitu. Oh, gampang milihnya. Ini gimana ini milihnya? Oke, lupakan masalah memilih. Yang saya ingat sekarang adalah ini kalau digoreng kering, pakai nasi panas, pakai sambal balado, dibikin balado, ada kacang. Lapet.